Seorang sahabat menceritakan bahwa dia tidak suka disentuh pada beberapa bagian tubuhnya, walau dengan suaminya sekalipun. Saya tanyakan mengapa, maka cerita pilunya pun mengalir bahwa beberapa bagian tubuh tersebut kerap mendapatkan tindakan kekerasan dari sang nenek di masa kecil. Dan ketika ada orang yang menyentuh bagian tubuh tersebut, maka memori luka masa lalu kembali terkoyak. Ada pula curhat ibu tentang kesedihannya kepada saya, bahwa dia selalu memukul anaknya walau kesalahan anak sangat ringan sekalipun. Setelah tindakan itu dilakukan, sang ibu tersadar dan sangat menyesal. Ketika saya tanyakan tentang pola asuh masa kecilnya, sang ibu mengatakan bahwa dia sangat sering mendapatkan kekerasan fisik oleh ibu kandungnya. Smart listeners, inilah inner child, yaitu memori di masa lalu yang akan muncul terutama ketika kondisi terdesak, di mana ada sisi kepribadian yang masih bereaksi dan terasa seperti kekanak-kanakan dalam diri seseorang. Banyak orang tidak menyadari dan terus tumbuh mendewasa tanpa tahu dan kenal lebih dalam tentang dirinya sendiri. Kita pun dengan mudah menemukan ada orang yang cepat tersinggung, marah dan berteriak, bahkan dengan mudah memutuskan silaturahim, hanya perkara yang sebenarnya sangat sederhana. Mengapa ada orang berlaku demikian? Smart listeners, sesungguhnya pengalaman menyakitkan seperti mendapatkan kekerasan selama masa anak-anak, mengalami pengabaian, kurangnya kasih sayang, kontrol, perlindungan dan pengasuhan dalam keluarga yang disfungsional dapat melukai inner child seseorang. Luka yang belum disembuhkan ini akan terbawa pada kehidupan dewasa. Misalnya, ketika anak perempuan kerap melihat ayah dan ibu bertengkar, dan ayah sering memukul ibu, maka setelah menjadi wanita dewasa, anak perempuan tersebut cenderung sulit percaya ataupun takut menjalin hubungan dengan pria. Sosok inner child yang bermasalah ini bisa berupa anak di beberapa rentang usia, tergantung usia saat mengalami kejadian. Misalnya, ada anak usia 6 tahun yang memendam kesedihan dan kekecewaan pada orang tua yang dianggapnya tidak adil. Dia tidak pernah paham kenapa sebagai kakak dia harus selalu mengalah. Dia juga tidak mengerti kenapa benar ataupun salah dia harus dihukum dalam kamar mandi yang terkunci karena berantem dengan adiknya. Orang yang inner child-nya terluka menunjukkan karakteristik yang khas, antara lain bermasalah dengan kepercayaan dan keintiman, perilaku adiktif dan kompulsif, serta hubungan yang tidak kuat. Orang yang inner child-nya terluka menunjukkan karakteristik yang khas, antara lain bermasalah dengan kepercayaan dan keintiman, perilaku adiktif dan kompulsif, serta hubungan saling ketergantungan. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya memiliki bonding yang rendah dengan orang tuanya. Luka batinnya membawa implementasi perilaku saat dewasa, berupa merasa tidak percaya diri, anti kritik, mudah tersinggung, mudah marah, takut disakiti orang lain, khawatir, cemas, dan merasa tidak aman. Sebenarnya, perilaku yang ditampilkan ini adalah bentuk pertahanan diri terhadap bahaya yang diciptakan oleh lingkungan sebagai bentuk manifestasi pola pengasuhan semasa kecil. Smart listeners, jika Anda mudah tersulut emosinya, berarti ada luka batin pada diri Anda semasa dalam pengasuhan orang tua ataupun pengasuh utama lainnya. Jika setelah marah lalu Anda menyesal, tapi diulang lagi dan diulang lagi, bisa dipastikan ada anak kecil dalam diri Anda yang sedang terluka. Maka identifikasi inner child apa yang sering muncul? Terimalah keberadaannya. Selama ini mungkin Anda tidak menyadari kehadiran inner child dalam diri. Sering dianggap tidak ada ataupun merasa sudah pulih karena kejadiannya sangat lama dan terlupakan. Tetapi ketika saya minta Anda mengingat kembali kejadian masa lalu itu, sebenarnya
Rasa sesak dan menyakitkan itu masih ada kan? Hanya saja mengendap dalam hati terdalam dan luka tersebut masih terbuka. Saat Anda mendapatkan peristiwa yang membuat tertekan ataupun kejadian yang sama terulang kembali, luka itu naik ke permukaan. Rasanya sungguh pedih dan perih saat tertetesi emosi yang sama, sehingga Anda langsung ingin meledak. Smart listeners, sadari inner child negatif pada diri Anda dan bagaimana dampak buruknya pada interaksi kita dengan orang lain, terlebih orang-orang yang kita cintai. Putuslah mata rantainya, berdamailah, dan maafkan orang-orang yang pada masa lalu telah menggores luka dan memberikan trauma pada diri Anda.